hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya saya panjenengan semuanya bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, karena tidak semuanya ditakdirkan Allah bisa sholat di awal waktu dengan keadaan berjamaah. Maka nikmat sehat ini terus kita haturkan kepada Allah melalui ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga ibadah yang sudah kita tunaikan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberian rahmat Allah pada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan mulia uswatul hasanah, qudwatul hasanah, suri tauladan kita sebagai umat Islam, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliaulah kita bisa mengenal Islam, melalui beliaulah kita juga bisa mengenal ajaran-ajaran agama Islam ini. Mudah-mudahan saya panjenengan dan keluarga kita semuanya, orang-orang yang kita cintai semuanya, kelak pada yaumul qiyamah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Judul Safirah fi Akhil Akhirah, perjalanan menuju negeri akhirat, yang kita pilih disusun oleh Al-Hafidh Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, dengan harapan kita semuanya yang masih hidup, yang masih di alam dunia, yang belum pindah ke alam barzakh, bisa mempersiapkan diri sematang-matangnya, mempersiapkan diri kita sekuatnya, memperbanyak bekal diri, karena hidup di dunia ini hanya cuma satu hari. Tidak mungkin kita akan pindah atau balik kucing kalau orang Jawa bilang. Tidak akan mungkin. Maka kehidupan yang sekali ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kira-kira bekal apa yang belum sempurna, yang belum matang, kita matangkan, sehingga kelak jangan sampai ada penyesalan ketika kita sudah pindah alam atau di alam berikutnya, di alam barzakh. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam syafaat, termasuk amal-amal apa saja yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Kemudian terakhir kemarin tentang termasuk Hajar Aswad, syafaat Al-Quran, syafaatnya orang yang rajin berpuasa akan juga bisa memberikan pertolongan kepada pelakunya. Kemudian juga luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah ada beberapa bab yang akan kita bahas. Di sini Imam Suyuti menyebutkan bab yang ke-94, bab ma yurjadul fuqara wal ulama min tajawuzillah anhum. Bab tentang sesuatu yang diharapkan bagi orang yang fakir dan juga para ulama dari ampunan Allah terhadap dosa-dosa mereka selama di dunia. Jadi bab ini bab khusus untuk orang-orang fakir dan orang-orang yang mempunyai ilmu atau ulama, yang mana Gusti Allah memuliakan mereka dengan ampunan yang sudah disediakan Allah kepada mereka. Di sini Imam Suyuti menyebutkan satu ayat, yang ayat ini mungkin sudah kita bahas sebelumnya, tapi beliau ulangi lagi untuk penegasan bahwasanya umat Islam ini umat khusus, yang mana Allah beri kekhususan kepada mereka, kepada kita semuanya, sehingga kita harus bangga menjadi umat Islam. Di surat Fatir ayat 32 sampai 33 Allah firman, a'udzu bisyaitonir rajim, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir."
diwariskan Gusti Allah kepada kita umat Islam, dan umat Islam ini adalah umat terpilih. Terus dengan saya ini termasuk umat pilihan, karena di dunia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, macam-macam agama kepercayaan keuangan, ya kan? Jangankan di luar negeri, Indonesia mau ini kuning ditelisiki satu persatu dari setiap pulau, dari setiap sukunya itu macam-macam. Meskipun yang diakui negara kita 6 ya, nah atau juga dulu kan 5 ya. Dulu kan zamannya Mas Harto mungkin masih 5, tambah Konghucu. Tapi Masya Allah kalau di sini banyak sangat. Nah kita sebagai umat Islam ini umat pilihan. Bagaimana Allah memilihnya? Karena Gusti Allah memilih dari seluruh makhluknya ini, umat Islam ini, untuk menerima Al-Quran. Nah dalam penerimaan Al-Quran ini macam-macam tingkatannya. Disebutkan dalam ayat ini ada 3 golongan umat Islam. Yang 3 golongan ini nanti di akhirat ada macam-macamnya, dan setiap golongan ini mempunyai kekhususan masing-masing di akhirat nanti. Siapa yang pertama? Faminhum dzalimun li nafsihi. Di antara umat pilihan tadi, ada di antara mereka yang dzalimun li nafsihi. Mereka berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri. Dosa yang parah, ya. Berbuat zalim sering dibandingkan berbuat baiknya. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Yang di antara mereka ada golongan yang perlahan, sedang-sedang. Api ini oke, kemudian juga LED oke, separuh-separuh, imbang. Ibaratnya kalau bal-balan itu dua-dua, ya. Betul-betul kosong-kosong, ya. Jadi imbang. Yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat. Dan di antara mereka yang dipilih Allah tadi adalah golongan yang sabiqun bil khairat. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah, orang tersebut tidak cukup mengerjakan yang wajib-wajib saja, tapi yang sunnah-sunnah juga dilakoni. Bukan hanya yang bersifat mungkin berjamaah saja, tapi yang individu-individu juga dikerjakan. Nah, jadi tidak fokus kepada hal-hal yang gugurkan wajib Allah, tapi bagaimana sing sunnah-sunnah juga dilakoni, yang dikerjakan. Masya Allah. Biiznillah, yang mana orang melakukan musabaqah bil khairat, ya, lomba-lomba dalam kebaikan ini tentunya biiznillah atas izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itu merupakan keutamaan yang sangat besar. Jannatin adnin yadkhulunaha, surga adn yang akan mereka masuki. Dari ayat ini para jemaah yang dirahmati Allah, ya, ada beberapa hadis yang menerangkan bagaimana lebih khusus lagi maksud dari 3 golongan tadi bagaimana. Di sini disebutkan, ya, Imam Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas tentang ayat di awal. Qala, dia berkata, hum ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Terus ayat di awal ayat khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Allah subhanahu kulla kitabin anzalahu fadha'iluhum yufarlahu. Gusti Allah mewariskan kepada mereka setiap kitab yang diturunkan dari Allah. Terus Gusti Allah kan punya banyak nabi, punya banyak rasul, dan setiap rasul itu punya pegangan di kitab, ya kan? Ada kitab Taurat, ya kan? Kitab Zabur, kitab Injil, itu punya umatnya masing-masing. Ada suhuf Ibrahim, suhuf Musa, ya kan? Seperti itu. Nah, Nabi Muhammad ini, umatnya Nabi Muhammad mempunyai pegangan dalam kitab Al-Quran. Maka kata beliau, fadha'iluhum yufarlahu. Orang yang zalim di antara mereka, dosa sing sangat akan dilakukan, yufarlahu, akan diampuni.
sana. Endingnya semuanya masuk surga. Meskipun macam-macam tadi, ada yang bercepat ya kan, langsung tanpa bisa. Ada yang bisa tapi bisa dari ringan. Ada yang mungkin ngicipi rokok di sini ya kan, dikebuin di sini kali malaikat. Tapi endingnya nanti juga masuk surga seperti ini. Karena menjadi umatnya Nabi Muhammad seperti ini. Kemudian di hadis yang lain, ini lebih detail lagi, beliau menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Jarir, Imam Ibnu Abi Hatim, Imam Baihaqi dari sahabat Abu Darda. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu bersabda, qala Allah azza wa jalla di surat Fatir di bawah. Kemudian Sayyidina Nabi Muhammad menyampaikan, fa'amal ladzina sabaqu bil khairat, adapun orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, fa'ulaika alladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, maka mereka adalah orang yang dimasukkan Gusti Allah ke dalam surga tanpa hisab, tanpa ditanya-tanya, langsung lembut surga. Wa amal ladzina qasadu, adapun mereka yang pertengahan, fa'ulaika yuhasabuna hisaban yasira, maka mereka akan dihisab, ya, akan ditanya Gusti Allah dengan hisab yang ringan. Wa amal ladzina zalamu anfusahum, sedangkan orang yang menzalimi, menganiaya diri mereka sendiri, faulaika alladzina yahbisuna fi turil mahsyar, maka mereka adalah orang-orang yang tertahan ya, di padang mahsyar yang sangat lama. Pada mahsyar kan pernah kita sampaikan dulu di awal-awal bagaimana orang yang berdiri selama 70 tahun ya kan, bahkan ada yang sampai 100 tahun kaget tok ya kan, keren-keren tidak diapa-apakan Gusti Allah ya kan, keringat bercucuran ya kan, seperti ini. Tergantung amal soleh masing-masing, mencari syafaat, nyari Nabi Adam buat kepethuk ya kan, kemudian kepethuk ya, panggil ya, minta kepada beliau agar berikan syafaat, tapi ada menolak, tak mampu saya. Hari ini hari yang sangat besar, Gusti Allah sangat marah ya, kemarahannya belum pernah semarah ini, kata Nabi Adam. Seperti ini. Akhirnya karena tidak bisa, beliau diarahkan kepada Nabi Nuh juga sama. Nabi Nuh sudah meminta kepada Allah ya, doa pamungkas beliau yaitu seluruh orang kafir ditenggelamkan di buminya Gusti Allah. Akhirnya beliau tidak bisa minta ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah ya kan, sebagai kekasihnya Gusti Allah juga sama, betul sakit hari ini, hari yang sangat besar, hari yang sangat mencengangkan seperti ini, menakutkan. Gusti Allah sangat marah ya, saya tidak berani. Dan juga kata beliau pernah melakukan 3 kali bohong ya, secara tidak langsung. Bohongnya beliau itu karena dakwah, saya wajibkan bohongnya karena guyon ya, guyon dengan dakwah. Beliau karena dakwah ya, mungkin kita pernah merasakan beliau ketika dengan istri beliau Sarah ya, ditanya rajanya kan ketika melihat wanita sing cantik ya, ngerti bojoe ya, suaminya akan dibunuh. Siapa ini? Ini adalah saudari saya. Ya dulur kan enggak apa-apa. Nanti ngomong ini bojo kok. Bunuh Nabi Ibrahim. Ini saudari saya. Ketika pas tidak ada raja, Mas sampai kok ngomong dulur, padahal kita suami istri. Kata Nabi Ibrahim, ya, kita kan saudara seiman. Nah, akhirnya terus Nabi Ibrahim pakai tauriyah. Tauriyah ini kalau dalam bahasa Arab ya, satu kata tapi bisa memiliki dua makna. Ini tauriyah. Nah, seperti ini. Jadi tadi itu pun kata Nabi Ibrahim tidak melakukan karena beliau melakukan mungkin merasa beliau tadi hal yang gak baik ya kan, karena ada sedikit taktik atau siasat, meskipun secara hukum ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi menurut Nabi Ibrahim gak, saya pernah melakukan 3 kali dusta atau tidak jujur seperti ini. Yang kedua, ketika beliau diajak kaumnya, ketika kaumnya di lapangan untuk mereka merayakan hari raya mereka, Nabi Ibrahim, ini sakit, saya sakit. Bukan berarti sakit fisik, tapi sakit bagaimana umatnya ini tidak mau diajak untuk taat kepada Gusti Allah. Yang terakhir ketika beliau ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala, kata beliau itu yang besarnya bawa atau apa itu berhala yang paling gede. Padahal saya menghancurkan Nabi Ibrahim. Ini kan secara tidak langsung beliau berdakwah tapi dengan cara yang akhirnya
ketika ditanya Ibrahim sampai ini sih waras ya, mosok patung itu bisa menghancurkan, dia kan diam, ya, dia bisa berubah bahasa, ya. Dia tidak bisa bergerak, kok bisa menghancurkan patung-patung kecil. Nabi Ibrahim balas semua, hujah beliau menyampaikan, kalau nanti patung tersebut tidak bisa bergerak, tidak bisa menghancurkan, lalu sebenarnya seperti ini. Akhirnya secara akal mereka kalah, akhirnya wes pakai apa? Nabi Ibrahim dibakar gitu, sak kampung menumpuk kayu bakar, kemudian saking besarnya api, nggak mungkin pakai siji loro telu dilebokno, ya kan? Situ yang bawah juga kebakaran, saking besarnya akhirnya pakai manjani tak yang besar nih Mbak, tak yang besarnya kalau zaman dahulu buat tempatnya kalau perang itu ya, meletakkan batu yang besar untuk melemparkan ke arah musuh, itu manjani namanya. Nah, Nabi Ibrahim diletakkan di manjani, dilemparkan ke dalam api yang besar. Akhirnya Gusti Allah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api jadilah kamu, ya, sifatmu menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nah, ini Nabi Ibrahim bisa. Akhirnya Nabi Ibrahim menyalahkan kepada Nabi Musa, Nabi Musa. Sampai ke Nabi Musa juga sama. Mas kamu saya, biar saya pernah nempelin wong sekali nempelin langsung mati. Sekali nempelin langsung mati. Sangat besarnya kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan disebutkan dalam keterangan yang sering pernah kita ceritakan, ketika Nabi Musa mau meninggal dunia, mau wafat, didatangi malaikat. Nabi Musa, jenengan saya ini malaikat mau ngabari jenengan waktunya menghadap Gusti Allah. Gak terima Pak, ditempelin malaikat sampai matanya copot. Disebutkan dalam hadis sahih Bukhari, salah hadis Bukhari. Sampai ketika ditempelin itu mata dari sinar malaikatnya keluar. Akhirnya malaikatnya naik keluar sampai menyampaikan ke Gusti Allah, ya Allah, ini saya menemui orang yang gak meninggal dunia, saya ditempelin. Akhirnya udah beritahu kepada Musa agar meletakkan tangannya ke sapi, berapa helai rambut yang berada di sapi itu tambahan umurnya sekian helai 1 tahun. Balik lagi ternyata Nabi Musa reda, emosinya reda. Akhirnya sudah, kalau memang ini waktunya, dan silakan cabut nyawa saya seperti ini. Ini menunjukkan Nabi Musa juga sama, pernah melakukan penempelekan kepada orang di dunia. Akhirnya beliau tidak mau dan merasa tidak mampu untuk memberikan syafaat uzma. Akhirnya beliau menyarankan Nabi Isa saja. Orang semuanya mencari Nabi Isa alaihissalam. Di keterangan hadis tidak disebutkan Nabi Musa umurnya apa. Akhirnya beliau menyampaikan, ini bukan patung saya, udah pergi ke Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad lah yang bisa memberikan syafaat. Ya, beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menyampaikan, ya Muhammad irfa' ra'sak ya syafi'u syafaat. Nabi Muhammad angkat kepalamu, ya minta syafaat, kamu akan bisa berikan syafaat. Akhirnya orang yang kelelahan berdiri di bawah puluhan tahun yang sakit dihisab Gusti Allah. Seperti ini. Oke. Dan terus kembali lagi, orang-orang yang zalim, yang banyak maksiatnya, banyak dosanya di bawah, mereka tertahan ya di panjangnya mahsyar, di padang mahsyar. Summa humul ladzina talaqahumullahu bi rahmatihi. Kemudian mereka ini adalah orang yang dihindarkan Allah ya, dari azab yang selama-lamanya di neraka ya, karena rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fahumul ladzina yaqulun, mereka adalah orang yang berkata nanti di akhirat, alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menghilangkan dari kami al-hazan, kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun dan Maha menerima syukur. Insyaallah ini bagaimana umat Islam ini meskipun masuk surganya dengan cara masing-masing, artinya ini semuanya masuk surga. Kemudian di keterangan yang lain dari Imam Ibnu Abi Asim
adha fikum ilmi, dan sesungguhnya saya tidak meletakkan ilmu kepada kalian li'u'adzibakum, agar saya mengadab kalian. Jadi Gusti Allah tidak mungkin meletakkan ilmunya kepada para ulama agar Gusti Allah mengadab mereka. Kata Allah, intaliqu, ya dan pergilah kalian, faqad ghafartu lakum, sungguh saya telah mengampuni kalian. Ini berarti keutamaan para ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya ilmu syariat, yang menyampaikan kepada umat yang mana yang halal, mana yang haram. Di keterangan yang lain ini ada tambahan. Maksud dari niki wau ini ada tambahnya. Saya akan bacakan redaksinya. Gusti Allah berfirman kepada para ulama yaumul qiyamah, pada hari kiamat, inni lam aj'al ilmi wa hilmi fikum, ya. Saya tidak menjadikan ilmuku dan sifat santunku, ya. Hilm itu kalau bahasa Arab, orang tidak langsung melakukan kesalahan, ya, langsung diadab, betul. Nah, hilm itu Gusti Allah ini bawa santunnya Gusti Allah, bukan langsung mengadab orang yang melakukan dosa atau kesalahan. Beda dengan orang-orang terdahulu, ya kan? Itu biasanya masuk turun adab di dunia. Tapi umat Islam ini masuk beda dengan kualitas yang lainnya. Makanya umat Islam ini tidak mungkin bisa punah semuanya. Seandainya mungkin bisa terjadi peperangan atau apa, mungkin bisa terjadi, tapi secara umum umat Islam tidak mungkin punah. Kecuali nanti dari kiamat, memang pas memang hancur, dan di saat itu seburuk-buruknya orang tidak mengenal Gusti Allah. Seperti ini. Sesungguhnya saya tidak menjadikan ilmuku dan sifat santunku fikum kepada kalian illa wa ana uridu an ughfira lakum, melainkan saya ingin mengampuni dosa kalian semuanya. Ala ma kana fikum wal walid, terhadap apa yang pernah kalian lakukan. Jadi ulama di menungso bukan malaikat, ya. Pernah melakukan kesalahan, dosa dia pernah, bukan maksud seperti para nabi, tapi mereka memang dibedakan dengan yang lainnya karena ilmu yang pernah mereka pelajari, karena mereka pernah menuntut ilmu, ya kan, punya ilmu, kemudian juga menyampaikan kepada orang lain, sehingga mereka punya keutamaan. Walaupun saya tidak ngurus dalam Gusti Allah, meskipun punya dosa, punya kekurangan, ya, saya akan ampuni dan tidak saya pedulikan itu. Ini keutamaan bagi orang-orang yang punya ilmu banyak dan menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian bab berikutnya, ini tadi sudah satu bab, ini bab berikutnya bab ke-95, bab al-qisas wal qisas bainan nas wa dzalika ba'da al-qurun as-salah. Bab qisas itu pertikaian atau nama berbantah-bantahan. Biasanya kalau berbantah-bantahan ada sesuatu yang polemik, ya kan, sesuatu menurut A dia yang paling benar, menurut B dia yang paling benar, berbantah-bantah. Wal qisas, dan adanya qisas. Qisas itu nggih nek basa Jawa itu tempuh-tempuhan, ya kan. Nek sampeyan gasah tak gasah, ya itu qisas, ya. Nek sampeyan judu tak judu. Nek sampeyan jegal tak jegal, qisas namanya. Melakukan perbuatan semisalnya itu qisas. Bainan nas, antara manusia. Wa dzalika ba'da al-qurun as-salah, dan hal tersebut terjadi ketika orang, ya, manusia sudah melewati titian jembatan yang di bawahnya ada neraka jahanam. Dulu pernah kita bahas, seluruh manusia, baik Islam, baik non-Islam, seluruhnya, ya, akan melalui sirat. Sirat itu titian jembatan. Saya ulang lagi, titian jembatan yang menurut riwayat-riwayat yang pernah kita baca, ya, sebelum-sebelumnya, jembatannya ini, masya Allah, lebih tipis dibandingkan rambut, lebih tajam daripada pedang. Ini di antara keterangan ada seperti ini. Dan seluruh manusia akan melewatinya. Manusia berjin seluruhnya akan masuk. Di bawahnya, ibu yang dirahmati Allah, waktu neraka jahanam. Nah, terus jembatan yang kecil itu, di bawahnya ada neraka jahanam. Orang yang semuanya diminta untuk melewati. Dulu kita akan terangkan, niki yang akan berhasil melewati adalah orang yang punya iman.
Orang yang punya iman. Sama orang yang mungkin awal-awal dia ngaku-ngaku iman, orang-orang munafik, tapi matanya dijebur. Karena kalau dulu kita pernah sampaikan, nanti di akhirat ada seruan. Setiap orang silahkan menuju sesembahannya yang pernah dia sembah di dunia. Orang yang pernah menyembah matahari, Bang, ikuti matahari. Orang yang pernah menyembah rembulan, ibu-ibu, akan mengikuti rembulan. Orang yang pernah menyembah gunung akan mengikuti gunung. Semuanya akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Kemana? Sesembahannya masuk ke neraka jahanam, sehingga orang-orang non-Islam otomatis langsung langsung berubah. Tinggal di masyarakat yang mau nyebrang itu tinggal orang beriman sama orang munafik saja. Tinggal orang beriman sama orang yang munafik saja. Orang munafik kan di sholat juga. Di zaman Nabi Muhammad orang munafik di sholat. Tapi di sholat itu kayak zuhur, asar sama akhirnya. Isya subuh sholat karena gak konangan ya. Begitu malah kalau kita gak konangan akhirnya kayak bukan sholat. Makanya sholat yang paling berat yang dilakukan orang munafik adalah sholat subuh sama sholat isya. Karena bukan pelihara orang. Jadi orang munafik bukan berarti bukannya bagus sholat gitu enggak. Tapi gitu kok menyembunyikan kekufuran, menampakkan riwayat orang Islam. Terus yang di pada masyarakat yang tersisa setelah nyawanya nyemplung ke gede neraka, tinggal orang beriman sama orang yang baru setelah itu. Kalau dulu kita bahas, setiap orang mukmin mendapatkan jatah cahaya. Jatah cahaya. Jangan bayangkan bahwa itu itu pada jumlah kayak gitu terus ya kan, lampu buat. Setiap orang nanti di akhirat akan mendapatkan cahaya masing-masing. Tergantung amal perbuatannya, amal solehnya masing-masing. Orang Islam, orang beriman dapat cahaya, ya kan? Dapat cahaya. Orang munafik ketika awal-awal dapat cahaya dilepas, dicabut balik. Akhirnya bingung. Makanya disebutkan di surah Al-Hadid itu yang pernah kita sampaikan gimana itu? Unzuruna naqtabis min nurikum. Kalau beriman tunggulah kami juga akan bawa cahaya kalian seperti itu. Gak bisa. Akhirnya ketika orang tidak punya cahaya, mereka maju ke titian sirat itu langsung nyemplung mau gak ngerti. Jangankan apa sing cuili di tengah akhirat, kita saja ya umpamanya pas lampu mati dan bisa cahaya biasa. Gerabak-gerabak kalau ibu-ibu gerabak dia udah dikunci kok. Dia kalau dia kan gerabak-gerabak meskipun kita apal lokasinya ada. Saya gerabak-gerabak. Bagaimana kita bayangkan di akhirat ya kan? Ini tempat yang asing belum pernah kita jalan, belum pernah kita ke sana. Otomatis bakal langsung nyemplung gitu. Ya kan? Mungkin saat langkah selama terus ya langsung nyemplung gitu. Alhamdulillah. Nah, orang-orang beriman, Masya Allah, punya cahaya yang bisa merangi. Kenapa kok? Napa niko titian jembatan bawahnya ini neraka jahanam. Jangan bayangkan neraka jahanamnya ini kelihatan apinya menyala-nyala yang merah biru. Neraka jahanam ini disebutkan di hadis yang lain pernah dibakar Gusti Allah 1000 tahun. 1000 tahun sampai merah. Dibakar paling 1000 tahun ya sampai putih ya. Dibakar paling 1000 tahun sampai biru ya. Sampai terakhir dibakar 1000 tahun sampai menghitam legam gak ketok apa-apa tapi panasnya sangat panas sekali. Makanya kalau orang tidak punya cahaya gak ngerti mana yang sirat mana yang neraka jahanam. Nek salah langsung salah jurusan langsung nyemplung seperti ini. Makanya ketika mau nyebrang setiap orang beriman mendapatkan cahayanya masing-masing. Sampai di ujung jembatan ya. Niki nanti akan ditanya. Niki makanya nanti siang ini akan kita sebutkan bagaimana kondisi orang setelah mereka meniti sirat masih
ada tanggungan maling. Kenapa itu? Terjadi pertikaian sangat dahsyat antara manusia dengan manusia. Terjadi jidal atau debat yang luar biasa karena ada sesuatu yang belum terselesaikan. Ada sesuatu kezaliman yang belum dimaafkan. Ada sesuatu kesalahan yang belum jalur disepuluh, ya kan? Belum minta maaf kepada orang lain yang pernah dia zalimi. Niki Pak, masya Allah, setiap orang akan berusaha untuk minta jatahnya di akhirat. Karena orang di akhirat itu butuh juga, butuh satu kebaikan, sehingga mereka sangat berusaha terakus kebaikan orang lain. Ya Allah, ini pernah nyolong saya, dan dia belum minta maaf ke saya. Akhirnya di sana tidak ada fulus, tidak ada dinar, tidak ada rupiah, yang ada cuma kebaikan, keburukan. Namun pahalanya akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Maka kita akan baca hadis-hadis ayat-ayat tentang ini. Allah berfirman di surat Zumar ayat 31. Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian pada hari kiamat di depan Tuhan kalian akan berbantah-bantahan, akan bertikai. Terus nanti akan diterangkan kapan, di mana posisinya, nanti akan diterangkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, hadis riwayat Imam Hakim dan beliau mensahihkan hadisnya. Imam Baihaqi dari Abdullah bin Zubair dari ayah beliau. Berarti ayahnya Abdullah bin Zubair adalah Zubair bin Awam, seorang sahabat Rasulullah. Qala berkata, "Lamma unzilat," ketika diturunkan ayat, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Innaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, mayyitun, akan menjadi mayat, akan meninggal dunia. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka musuh-musuhmu, orang-orang kafir musuh juga sama, akan menjadi mayat juga, mereka akan mati. Thumma innakum, kemudian mereka sesungguhnya kalian, yaumul qiyamati, pada hari kiamat, 'inda rabbikum takhtasimun, ya, di hadapan Tuhan kalian akan berbantah-bantah. Qala Zubair bin Awam berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyukadibu 'alaina ma kana bainana fid dunya ma khawasil dhunub." Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, apakah akan terulang kembali sesuatu yang terjadi di dunia antara kami, ya Rasulullah, yang pernah kita lakukan, dosa yang kita pernah lakukan antara manusia, itu apakah diperlihatkan kembali dan akan diulang kembali? Contoh, kalau orang yang ngapok mengenai soal, apakah kejadian tersebut akan diputar kembali dan akan dimintai pertanggungjawaban karena dosa yang dia lakukan terhadap manusia? Apa kata Rasulullah? Nah, iya. Kejadian kedoliman di dunia nanti, yang pernah terjadi di dunia, itu akan diulang kembali kejadiannya dan dimintai untuk pertanggungjawabannya. Na'am, la yukarriruna dzalika 'alaikum. Sungguh hal tersebut akan terulang kembali, ya, untuk kalian. Hatta yu'addi ila kulli dzi haqqin haqqah. Sehingga setiap orang yang mempunyai hak diberikan hak kepada dia. Kalau ada orang yang pernah ngutangi hutang, kok gak disalur sampai dia meninggal dunia, nanti akan didapatkan hal tersebut sampai tuntas. Kalau ada orang yang pernah mendolimi dengan ucapannya, ya, ngejek koncoy, pokoknya melakukan kedoliman, akan didatangkan hal tersebut, kejadian tersebut. Kemudian bagaimana Gusti Allah, ya, memberikan keadilan seadil-adilnya kepada dua orang. Makanya di akhir surat Al-Hakim, alaihissallahu bin ahkamil hakim. Bukankah Gusti Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Makanya ketika kita ingin melewati ayat tersebut, kita disunahkan membaca bala wa ana dzalika minasyahidin. Enggih ya Allah, wa ana dzalika minasyahidin, saya menyaksikan, termasuk orang yang menyaksikan
hari itu sangat berat sekali. Karena apa? Setiap ada pertikaian, setiap ada permusuhan itu akan diselesaikan Gusti Allah. Saat ini maka setiap negara pasti ada apa? Peradilan ya, peradilan ya, ada tempat untuk sidang. Kalau seandainya di dunia seorang yang merasa belum dapat keadilan, jangan khawatir. Di akhirat itu ada keadilan yang langsung hakimnya sih Gusti Allah. Gusti Allah. Artinya seandainya saya panjenengan menjadi orang yang lemah tidak bisa berbuat apa-apa, kita yakinnya nanti ada keadilan Gusti Allah yang akan mengadili orang-orang yang pernah menzalimi kita. Seperti itu. Seandainya kita gak kuat saya, belum rela memaafkan, tapi saya dimaafkan, ya kan? Saya ini memaafkan, karena ini sifat orang yang betul. Tapi seandainya itu nanti akan mendapatkan keadilannya Gusti Allah. Berikutnya perjalanan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Bukhari wal Ismaili dalam kitab Mustakhrajnya wal Lafdullah dan lafaz redaksi hadis ini milik beliau an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, an Nabi sallallahu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi ayat, ketika beliau menerangkan ayat ini di surat Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na, dan kami lenyapkan, kami hilangkan ma fi sudurihim, apa-apa yang terdapat di hati mereka, apa-apa yang terdapat di dada-dada mereka, min ghillin, dari sifat dendam. Terus orang-orang yang masuk surga, sifat dendam mereka akan dicabut Gusti Allah, akan dihilangkan dari hati orang-orang beriman. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, ya kan? Mereka menjadi bersaudara, mereka di atas dipan, mereka saling berhadapan-hadapan. Terus orang-orang di ahli surga itu mereka berada di dipannya mulia dari emas macam-macam, mereka berhadapan-hadapan, ngobrol-ngobrol, mereka dicabut dari hati mereka, dari dada mereka sifat apa? Sifat dendam, sifat boten senang sudah dihapus semua, sehingga yang ada sifat ini kok senang terhadap saudara dan cinta terhadap saudara. Kalau beliau bersabda, yukhallisul mu'minuna minan nar. Gusti Allah menyelamatkan orang-orang mukmin dari neraka. Fayahdasuna 'ala qintar. Kemudian Gusti Allah menahan mereka di atas qintar. Qintar itu jembatan. Ini jembatan sirat. Bainal jannah wan nar. Yang mana posisi jembatan itu antara surga kali neraka. Jadi sebelum mereka masuk surga, ada titian jembatan yang lain. Kalau tadi kan jembatan agar dia selamat gitu. Ini ada jembatan yang lain sebelum mereka masuk surga. Fayaqussu li ba'dihim min ba'din. Maka setiap orang dengan yang lainnya akan dikisos dari sebagian zalim, dari kezaliman, aniaya, karena banyak fitur yang pernah mereka lakukan di dunia. Tadi yang pernah misui tomboy, yang pernah berbuat curang, yang berbuat itu, sama nanti akan didatangkan kembali dan akan dikisos Gusti Allah. Hatta idza hadzal wa naqu udhina lahum fi dukhul jannah. Sampai mereka ketika sudah tuntas bersih, dari pertikaian, dosa-dosa antara Bani Adam sudah bersih semuanya, maka mereka baru diizinkan masuk surga. Terus orang masuk surga itu Bapak Ibu, kalau mereka sudah tuntas urusannya dengan Gusti Allah, tuntas urusannya dengan manusia. Dan yang paling berat adalah urusan dengan sesama manusia. Nek kali Gusti Allah istighfar, tobat selesai. Tapi kalau dengan manusia, boleh sekedar istighfar kali tobat. Nek jenengan punya utang 1 juta, istighfar sampai ngomong, sampai dower-dower, sampai berbusa-busa. Tapi kalau dulu disawung, belum selesai. Harus jenengan pakai bank atau pakai nantinya nyai 1 juta, jenengan berikan 1 juta baru impas, ya kan?
banget panjang. Tahu? Gusti Allah istighfar tobat ya kan? Boleh mengalami selesai. Tapi kalau dengan Bani Adam benar-benar harus sampai tuntas. Nah, kalau mereka sudah bersih dari dosa antara Bani Adam dengan yang lainnya, baru mereka diizinkan masuk surga. Fawalladzi nafsi Muhammad dari demi Gusti Allah, ya kan? Li ahadihim ahda bi manzili fil jannah min bi manzilati kana fid dunya. Terus kedudukan mereka di surga itu mereka paling menginginkan kedudukan mereka. Kalau di dunia mungkin mereka semangat nyari tahu kedudukan di dunia tadi nopo ya kan? Tapi di surga mereka justru lebih semangat meraih kemuliaan di surga. Ya, intinya di hadis ini adalah bagaimana kelak sebelum mereka orang-orang ini masuk surga, ya kan? Setelah mereka selamat dari jembatan pertama, ada jembatan lain. Yang mana jembatan lain ini adalah jembatannya mendekati surga, tapi sebelum mereka masuk surga harus tuntas terlebih dahulu ya, urusan mereka dengan manusia yang lain. Kan Imam Qurtubi belum menyampaikan hadza fi haqqin man lam yadkhulun nar. Ini adalah sebuah ketetapan bagi orang yang tidak masuk neraka. Ini apa? Kan niki jembatan ya kan? Nek selamat berarti kan ini bagi orang yang gak masuk neraka langsung dihisab, disidang di situ. Tapi kalau yang nyemplung ini beda ini urusan. Wa amma man yadkhuluha, ada orang yang masuk neraka, summa ukhrij, kemudian dia dikeluarkan dari neraka, fa innahum la yuhasabuna illa idza kharaju. Maka sesungguhnya mereka tidak dihisab yang antara manusia dengan manusia kecuali mereka setelah keluar dari api neraka. Nah, terus orang Islam kan macam-macam tadi. Ada yang selamat ya sampai tujuan. Nah, orang yang selamat ini langsung dihisab antara manusia dengan manusia. Ada pun orang yang beberapa langkah langsungnya belum terjadi neraka, disiksa dulu di sana. Baru ketika mereka dikeluarkan, baru mereka dihisab dengan antara manusia seperti ini. Nah, ini macam-macam keadaannya. Kemudian di sini juga disebutkan dari beberapa imam yang menjelaskan hadis dua. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, qaul yukhallisul mu'minuna minan nar. Artinya adalah yanjuna minas suquti fiha wa bi mujawazati sirat. Artinya mereka adalah orang-orang mukmin yang selamat dari tiang sirat ya. Boten nyemplung tenggene neraka jahanam. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Sirat yang kedua ini mau nopo, ya kan? Kan tadi yang pertama kita membahas ya. Nama bahwasan setiap manusia akan melewati titian sirat. Yang mana kata Rasulullah orang yang di sebelumnya yang sudah kita bahas, orang yang melewati ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah tergantung amal solehnya. Ada yang secepat kilat sampai selesai, sampai tutup, sampai endingnya. Ada yang seperti angin, ya sampai besarnya gitu kan. Ada yang seperti orang yang naik kuda atau kendaraan tercepat. Ada orang yang lari, koyok lari. Ada yang nyantai, gowes nyantai, jalan santai. Ada yang sampai disebutkan dalam hadis itu ngesot, meskipun belum sesat ngesot ya. Ngesot masya Allah, yang merangkak ya. Sampai kadang-kadang terkena duri neraka jahanam, meskipun selamat. Ini macam-macam keadaan orang. Tapi selain orang mereka, selain orang beriman, nyemplung begini neraka. Nah, kata beliau, jembatan yang kedua, yang dimana di situ tempatnya orang yang bertikai, minta keadilan Gusti Allah. Ini para ulama berbeda pendapat. Niku jembatan apa? Ikhtalafu fil qintar al-madhkur. Para ulama berbeda pendapat tentang jembatan qintar niku yang disebutkan dalam hadis. Faqila, maka pendapat pertama menyebutkan innaha min tatimatis sirat. Bahwasanya jembatan kedua niku termasuk jembatan pertama. Meskipun ini sebagai pangkat mawon, terus tetap dalam satu rangkaian, meskipun ini ending yang paling akhir, mungkin kayak terminal gitu ya, terminal paling akhir ya sebelum mereka masuk surga. Jadi orang tidak mungkin diizinkan masuk surga kecuali orang benar-benar bersih dari dosa pada Allah, dosa terhadap manusia. Makanya di sini semacam ada terminal ya sebelum masuk surga. Ini pendapat pertama. Wahiyah dan itu merupakan ujung dari
sirat yang panjang itu. Alladzi yalil jannah, yang setelahnya itu suatu. Wakilah pendapat kedua, inna siratun akhar, dia adalah jembatan yang lain. Wa bi jazal Qurtubi, hal tersebut disampaikan oleh Imam Qurtubi. Dan terus ada dua pendapat yang tadi tempat bertikai nih Pak. Yang pertama pendapatnya adalah merupakan satu rangkaian yang panjang, kan kita sampaikan ya. Ada suatu ucapan perkataan ulama, ini buat salah perkataan tabi'in ya, muridnya sahabat. Sirat itu Pak, yang pernah kita sampaikan dulu, panjangnya 1.500 tahun atau antara 1.500 tahun atau 15.000, saya lupa nominalnya dulu. Antara 1.500 tahun atau 15.000 tahun. 500 atau 5.000 tahun pertama itu pendaki, ya kan? 500 atau 5.000 tahun berikutnya turun. Kemudian 500 atau 5.000 tahun berikutnya ya. Itu beberapa keterangan yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Nah, pendapat pertama, tempat yang tadi bertikai sampai Gusti Allah memberikan keadilan, ini termasuk rangkaian itu, rangkaian yang panjang itu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua yang ini disampaikan Imam Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirahnya, bahwasanya di akhirat nanti ada dua jembatan. Jembatan pertama adalah itu orang-orang diminta untuk nyebrang ya, seperti rambut itu kayak pedang, kalau nggak selamat langsungnya berenang. Ini jembatan pertama. Jembatan kedua ada jembatan yang lain, adalah jembatan untuk mengkisos, untuk minta keadilan Gusti Allah. Ini ada dua pendapat. Sih benar Allah, karena kita juga belum kesana gitu, belum kesana. Para ulama saja berbeda pendapat ya, kita nggak tahu mana yang benar semua Allah. Yang penting nanti ada dua kali fase nyebrang, dan fase yang kedua adalah untuk keadilan ya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maunya kita siapkan. Kemudian kata Imam Suyuti, kuntu, saya mengatakan wal awwal wal mukhtar, pendapat pertama adalah pendapat yang saya pilih. Terus Imam Suyuti memilih pendapat pertama, kalau tempat yang dibuat keadilan itu yang pertikaian manusia itu termasuk rangkaian sirat yang sangat panjang itu. Meskipun ada pendapat yang kedua Imam Qurtubi tadi, ada dua sirat di akhirat. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis berikutnya ini ngeri banget. Ngeri sedap nih, karena ini hubungannya antara suami istri. Ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah, mudah-mudahan antara suami meridhai istrinya dan istri meridhai suaminya. Imam Tabrani meriwayatkan hadis bisa ada tabak sadi, meriwayatkan hadis dengan sanad yang gak apa-apa, artinya nih bisa dibuatkan hadis maudhu atau hadis yang lemah, tapi tabak sadi insyaallah bisa dibuat hujjah. La basani an Abi Ayyub, dari Abu Ayyub, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, awwalu man yahtasimu yaumil qiyamah ar-rajul wa imra'atan. Orang yang pertama kali bertikai minta keadilan Gusti Allah pada hari kiamat, sinten? Ar-rajul wa imra'atan, seorang laki-laki dan perempuannya, artinya seorang suami dan istrinya. Kok sampai jenengan bayangkan Pak, ketika seorang ayah menyerahkan anaknya kepada suami anaknya. Orang yang terdekat dengan kita tuh di pasangan kita. Si paling tahu sebenarnya. Jadi kita nih adalah istri kita atau pasangan kita. Bukan mungkin Pak, jangan seorang suami saya ngerti bujuni wong liya, atau sebaliknya istri kita ya, si paling tahu diri kita sebagai suami. Nah, makanya ada orang yang ditakdirkan Gusti Allah bersama suami istri 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun sampai kematian memisahkan mereka. Kan 30 tahun waktu yang pendek, 30 tahun. Gini suami soleh atau istri soleha, ini sebaliknya batin ya Allah.
tidak bisa berucap. Melainkan apa yang bisa ngomong? Tangannya yang ngomong, dua kakinya yang menyaksikan atas apa yang dia lakukan terhadap suaminya. Ini buat ibu-ibu dulu nih, nanti kalau ibu-ibu atas besok di hari kiamat itu lesan kita nggak ngomong. Kalau kita lesannya ngomong mungkin si api-api, oh ya Allah, suami saya berdiri tak dari mau wedan, berdiri tak bukan sama itu lesannya si api-api boleh ngomong si kelelek disembunyikan. Makanya nanti yang berbicara bukan lisan kita. Makanya di surat apa ya sih? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya kan? Pada hari kiamat nanti lesan-lesan akan dibuka. Tangan-tangan akan berbicara. Kaki-kaki menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Dan terus Gusti Allah membungkam lesannya para ibu, para istri. Napa yang berbicara? Tangannya bisa ngomong atas izin Allah. Ya Allah, ya, saya gini, akan ngomong. Ya. Kakinya menyaksikan. Benar tak? Ya Allah, saya sebagai saksi. Kakinya yang menjadi saksi. Alaihan itu biasanya untuk yang buru-buru. Alaihan itu untuk yang buru-buru. Yang laku, ngomeng-ngomeng, ya kan, gak terima, dikai belum sampai nis, ngomeng terus pokoknya sekelek akan diomongkan oleh tangan semuanya. Nah, ini buat ibu-ibu, ya, buat ibu. Makanya minta tolong tiap hari. Mas, saya rindu terhadap saya. Ya, rindu. Makanya ada pernah hadis yang lain. Ya, jika ada saya kuat redaksi hadisnya. Jika ada seorang istri yang meninggal dunia, kok suaminya ridho terhadapnya, tentu surga. Gampang tentu surga. Makanya ibu-ibu nyuwun ridhone suami. Nek suami pun ridhone orang tua. Tapi kalau istri minta ridhone suami. Ya, seperti ini. Nah, baru ini bapak nih hadiah. Terus watashhadu yadahu wa rijlahu bima kana yuwalliha. Nah, ini untuk bapak-bapak. Watashhadu yadahu, kemudian tangannya bunyi balik ke rajul. Bunyi kalau rajul, kalau balik ke imamah, ya kan? Jadi tadi yang pertama itu istri-istri, kemudian sekarang balik ke bapak-bapak. Kemudian tangannya juga sama, tashhad, ya, akan menyaksikan yadahu, ya, kedua tangannya akan menyaksikan, warijlahu, dan kedua kakinya juga menyaksikan bima kana yuwalliha, bagaimana dia seorang suami, ya, menjaga istrinya atau bertanggung jawab terhadap istrinya. Istri dulu wis dikomeni, ya, sudah diberi makan, sudah diajari, ya. Nek metu omah dikon jilbaban, seperti ini bagaimana seorang suami akan ditanya tentang tanggung jawab dia terhadap keluarga, terhadap istri. Jadi Bapak Ibu, kita ini sama-sama abote. Jadi seorang suami diabot karena nanggung istri, nanggung anak. Seorang istri juga abot karena ngurusi suami. Sama-sama abotnya. Makanya kita ini terus bosan-bosan mencari ilmu apa yang harus kita lakukan terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap anak kita. Ya, makanya nek sepuluh aslinya Bapak Ibu buat keteni riadin, ya kan? Kadang-kadang kan ada seremoninya ya. Nanti kalau hari raya kan, suami istri dulu, kemudian anaknya yang bareng disini, anak itu tidak harus seperti itu. Kalau memang sama hari itu nasi 10 ribu, jadi pada itu selesai. Cek buat abot ketika nanti harinya. Kenapa tadi? Lesan kita akan dibungkam
Oke, kemudian lanjutkan hadisnya. Summa yud'a ar-rajul wa khadamu famithlu dzalika. Kemudian juga dipanggil seorang laki-laki dan khadamnya, pembantunya. Apakah majikan ini mendzalimi dia? Terus gaji, ya kan? Sudah secara kontrak jam sekian sampai sekian, tapi sekolah lembur ya kan, tambah jatah lembur utamanya seperti itu. Akan didatangkan seorang majikan sama khadamnya atau seorang pembantunya. Famithlu dzalika. Tsumma yud'a ahlul aswaq, kemudian juga dipanggil penduduk pasar. Pasar kan macam-macam, jual beli macam-macam. Ada yang jual beli jujur, ada jual beli sing timbangannya dikurangi, antok-antokan sehingga seharusnya 1 kilo, 1 kilo tapi karena ada pemberat di bawah timbangan jadi 9 ton utamanya, ya kan? Akan dipanggil semuanya. Ya. Wa baru jadu, sama dawanit, wala qaradid, dan tidak akan terdapat di sana di akhirat nanti. Niki ukuran 1/6 dirham atau 1/5 dirham di akhirat nanti. Buatnya itu Pak, emas-emasan sekarang ibu-ibu saat ini yang baik kalung dari emas, gelang dari emas, cincin dari emas. Senang buat akhirat gak kanggo, gak ada. Di akhirat gak ada emas-emasan untuk tebus kesalahan. Betul. Apa kata Rasulullah? Walakin akan tapi yang ada hasanatu hadza tudfa'u ila hadza. Kebaikan orang ini akan diberikan kepada orang yang dizaliminya. Yang ada cuma saya ingin impas, gak ada mas-masan di mas-masan. Yang ada kebaikan orang ini diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Seperti ini. Terus wasai'atu hadza alladhi dhalamahu tuqa alaihi. Dosanya orang ini karena orang yang pernah melakukan kesalahan dosa, kehabisan modal, kehabisan pahala, tapi dia masih punya tanggung jawab kepada orang lain. Dosanya orang ini ditimpakan kepada orang lain. Contoh si fulan, si ahli sholat, ahli tahajud, ahli poso, macam-macam. Tapi yang dizalimi banyak. Tonggo-tonggo ini mesti berisi terhadap dia, karena nyelakuan macam-macam, kadang-kadang digosok macam-macam, berbuat dolim lah. Maka kebaikan sholatnya, dosa itu diberikan kepada orang lain. Tapi si fulan ini belum mendapatkan haknya. Ya Allah, saya belum mendapatkan keadilan aja dengan Allah. Niki kehabisan modal, pahalanya habis. Bagaimana cara Allah untuk mengimpaskan dosanya ini, Pak? Dosanya ini ibu diberikan kepada orang lain. Karena kamu nggak paham ini jenengan pernah main monopoli dulu kan, anak-anak kecil kan main monopoli kan, kehabisan modal di sana si Allah udah dosanya orang ini diberikannya kepada ini kan kering. Mungkin kayak kalau kita memberi orang lain berupa makanan anak dimakan itu dosa kan seharusnya masuk neraka yang namanya 1000 tahun dapat dosanya tinggi jadi 20 tahun lumayan tambah banyak ya seperti itu. Makanya ngeri seperti ini. Kemudian tudu'ani thumma yu'ta bil jabbarin, kemudian didatangkan orang yang sewenang-wenang, penguasa yang sewenang-wenang, fi maqami min hadid, dia mendapatkan cambuk yang dari besi. Orang-orang yang sewenang-wenang, orang yang berkuasa sewenang-wenang, biasanya sewenang-wenang Mbak, wong isuki punya jabatan sewenang-wenang sak PDW, ya kan? Aslinya tanahnya ini tidak mau dijual karena dia punya kuasa, wis yo caranya tanah ini terjual kepada saya. Sewenang-wenang Pak. Nanti di akhir Pak, orang yang sewenang-wenang Pak didatangkan apa? Maqami min hadid, cambuk yang terbuat dari besi Pak. Cambuk jenengan yang pernah lihat cambuknya orang naik gokar, kan cambuknya di lentur Pak. Besok cambuk itu besi Pak. Atos yang apa nih? Kalau bilang dari, ya kan? Artinya sangat gede. Ya. Fa'inta kemudian dikatakan kepada mereka, auriduhum ilan nar. Geret mereka, masukkan mereka ke dalam neraka.
peringatan untuk kita semuanya tentang bagaimana keadaan orang-orang di akhirat, wabil khusus ya, kepada suami istri itu. Makanya pesan saya pribadi dan panjenengan semuanya yang punya pasangan sah masing-masing, tidak harus tunggu hari raya, Rioyo, Idul Fitri. Kalau memang pas melakukan kesalahan sekali seperti ini, kita namanya manusia lah. Kita baru malaikat, ya saya panjenengan baru malaikat 24 jam bersama pasangan kita. Pasti orang salah, pasti orang berputih, pasti orang macam-macam ini. Nek salah segera kita, gak harus tunggu rioyo. Seperti ini. Oke, sebelum kita lanjutkan mungkin ada